Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena rencana-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau dengar-dengaran kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti kasih-Mu dalam setiap kami. Ajar kami untuk semakin lagi mengerti pengorbanan-Mu di salib untuk setiap kami. Sehingga apapun diri kami, kondisi kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami terus bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh kekurangan, yang masih banyak terlibat di dalam kegagalan dan dosa Tuhan. Darah-Mu melayakkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang hamba sampaikan bukan karena pikiran kekuatan hamba, tapi biarlah nama-Mu yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap berkata, amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Hari ini saya akan mencoba melanjutkan apa yang disampaikan Pak Iwan minggu lalu. Ya, masih ingat nggak? Halo? Apa perlu bikin kuis? 2 sisi kehidupan. Satu sisi tentang menghayati karya salib. Satu sisi tentang membangun manusia roh. Betul? Masih ingat? Nah, hari ini saya mengambil tema menyadari karya salib Kristus bagi saya. Sebelum kita masuk ke dalam materi saya, boleh nggak kita sama-sama merenung? Nggak usah sharing, karena saya takut kalau saya minta Bapak Ibu sharing, setelah selesai sharing saya hanya doa tutup di sini. Jadi kita coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan. Nanti sharing boleh di keluarga atau dengan teman kompak. Tapi saya mohon direnungkan. Karena ini perenungan-perenungan yang terus saya lakukan. Yang pertama, apakah kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita dalam 1 minggu terakhir ini? Apakah kita bisa menceritakan, wah Tuhan tuh baik 1 minggu ini. Tuhan menemani saya begini, saya mengatasi begini, Tuhan menjawab saya, dan lain sebagainya. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, jangan-jangan kita banyak mengandalkan diri sendiri. Apapun masalah kita bisa selesaikan masalah itu. We solve the problem. Apapun itu, kita bisa, kita sanggup. Tadi pertanyaan pertama Bapak Ibu, tolong direnungkan. 1 minggu ini aja, nggak usah jauh-jauh. Pertanyaan yang kedua, apakah kita masih bisa cerita tentang kelahiran baru kita? Apakah kita bercerita bisa kepada anak kita, kepada orang yang baru kita temui, yang kita mau layani, kepada orang yang sedang mencari Tuhan? Apa kita bisa cerita, saya lahir baru tuh begini loh, ini perubahan saya, ini yang saya alami, kejadiannya ini. Saya masih ingat periode saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan kalau saya cerita tentang ini, proses kelahiran baru saya itu sangat panjang. Kenapa? Ya karena ego saya masih sangat kuat. Tapi saya bisa bercerita dengan tuntas semua kejadian. Di Januari 93. Waktu awal saya mengambil keputusan malam itu seorang diri, saya menerima Yesus. Dan apa perubahan yang saya alami sejak saat itu. Kenapa kita perlu merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan berikan sama kita tuh gak gampangan. Ada suatu proses di mana kita mengenali kita, Tuhan mengenali kita apa adanya. Bukan sekedar Tuhan ngatur-ngatur, Tuhan intervensi, bukan. Tapi Dia menerima kita apa adanya saat kita masih berdosa. Betul?
Apakah ada yang Tuhan ajak untuk mendekat kepadanya saat kita sudah sempurna? Sampai saat ini pun kita belum sempurna dan jauh dari sempurna. Betul Bapak Ibu? Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah saya bisa mengkorelasikan kehidupan saya sesering mungkin dengan karya salib penebusan Kristus? Sekali lagi ya. Apakah bisa kita menceritakan, mengintrospeksi diri, kehidupan kita ini dibandingkan dengan penebusan Kristus di kayu salib? Beberapa bulan yang lalu, waktu saya pemuritan sama Pak Lukas, saya angkat isu ini ya Pak Lukas. Saya bilang, Pak Lukas, saya sedang bergumul, saya bilang. Saya mudah sekali menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa cerita dari zaman saya belum lahir baru, setelah lahir baru, belum menikah, setelah menikah, belum punya anak, sudah punya anak sampai saat ini. Kalau saya dikasih mic bisa 6 jam saya cerita. Kebaikan Tuhan begitu baik buat hidup saya, penyertaan Tuhan begitu nyata. Saya bisa cerita. Tapi pertanyaannya, saya bingung mengkorelasikan itu dengan penebusan Yesus di kayu salib. Secara teori saya gampang, saya bisa cerita bahwa ya Tuhan mati buat saya dan saya dilayakkan, titik. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa hubungannya? Apa yang kita bisa nyatakan kepada keluarga kita, apa yang bisa kita nyatakan kepada rekan kita, apa yang bisa kita nyatakan kepada teman kompak kita. Bahwa karena penebusan Kristus, saya berubah. Pada saat kita lahir baru, harusnya situ sudah mulai proses. Kita meninggalkan yang lama, menjadi manusia baru dan menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, proses itu yang harus kita ceritakan saat kita merenungkan bahwa Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Itu poin yang akan saya bicarakan, saya coba. Karena jujur pikiran saya cukup kompleks di dalam hal ini. Saya berdoa dan saya bergumul cukup keras karena minggu-minggu ini saya sibuk sekali. Dan saya minta Tuhan cuma minta satu. Apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya akan bahas di sini, mudah diterima. Supaya kita sama-sama bisa belajar. Saya pun masih belajar Bapak Ibu Saudara dalam proses ini. Tapi saya percaya, tanpa kita menghayati karya salib Kristus, kita sulit untuk bertumbuh. Kita akan jalan di tempat. Bapak Ibu tentu ingat bagan ini, coba next slide-nya. Ya. Saya membangun manusia roh, tertanam, berfungsi sesuai karunia. Dan saya dimuridkan. Ini fokus kita dan tema kita. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat gak apa? Bosan Pak Hendrik? Hah? Ada yang bosan? Saya harus mengulang ini karena ini berkorelasi. Karena ini adalah fokus yang akan kita tuju. Seperti yang tadi saya bilang. Tanpa kita sadar akan salib, saat kita membangun manusia roh, kita tertanam, kita berfungsi, jangan-jangan itu daging kita yang mimpin. Jangan-jangan hanya aturan main. Harus saat teduh tiap hari. Harus bikin sharing WA. Saat teduh dapat apa? Harus ikut di dalam komsel. Harus bikin kompak-kompakan. Harus mulai belajar berfungsi sesuai karunia. Datang, wah karunia saya nubuat. Apapun dinubuatin. Kadang-kadang itu kebanyakan bukan nubuat Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kubuat. Bisa-bisanya kita aja. Kita berfungsi apapun kita lakukan. Tanpa kita menyadari proses. Pada saat kita tahu bahwa penebusan Kristus itu sempurna buat kita. Dan kita dilayakkan sama Dia. Kita akan mengikuti aturan, nggak ada bedanya. Pada saat orang Farisi mengikuti Taurat. Dan pada saat kita dimuridkan, kita akan merasa lebih pintar dari pemurid kita. Bahkan kita akan bilang, pemurid gue tuh orangnya berdosa tuh. Lihat nih, lagunya masih begitu. Pak Iwan mah begitu orangnya. Kok Ciping apalagi. Palasmono juga sama. Saya sebutin kota nih satu-satu. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik dari orang-orang itu. Sering kita merasa itu.
Saya ngomong begini bukan karena saya bebas, bukan, saya pun suka begitu. Kenapa? Itulah kita masih dikuasai sama daging. Kita masih berpikir siapa kita. Padahal kita sudah ditebus dan harganya lunas oleh Yesus. Kita milik Tuhan. Tapi di dalam proses ini seringkali Bapak Ibu Saudara, kita gagal. Karena yang kita ikuti hanya aturan yang disampaikan di mimbar. Dalam pertemuan-pertemuan area. Ayo cari teman kompak, cari teman kompak. Pak Iwan mengingatkan lagi minggu lalu. Betul? Halo? Betul? Saya tanya, ada yang udah nyari teman kompak dalam 1 minggu ini? Boleh angkat tangan? Oh ya, saya lihat banyak, lumayan, puji Tuhan. Sudah ada yang mencari pemurid dalam minggu ini, itu juga disampaikan Pak Iwan. Saya dengar, kita sama-sama bersaksi, saya duduk di situ. Apakah kita sudah? Bapak Ibu Saudara, saya boleh bercerita tentang hari ini saya dapat waktu yang cukup spesial. Boleh memberi kehormatan sharing di sini bareng Pak Sunan. Nanti Pak Sunan ibadah 2 dan 4. Jadi saya 1 dan 3 dan saya diskusi sama dia dengan topik ini. Jadi kita putuskan bahwa saya akan masuk ke dalam pembukaannya untuk menjembatani antara fokus kita masuk ke dalam memahami karya salib. Pak Sunan akan lebih ke arah bagaimana kita menjadi pengikut Kristus setelah kita mengerti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nanti di rumah silakan dengerin Pak Sunan khotbahnya karena ini akan nyambung. Dia akan lebih detail, akan bahasannya lebih ke dalam bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Sunan sama saya adalah teman kompak yang benar-benar tidak disengaja. Karena kalau mau jujur, mudah-mudahan dia tidak mendengar video ini. Saya tidak suka dengan dia. Dan teman-teman tahu yang udah lama melayani bareng saya dari dulu di BPN, saya sering ribut sama dia. Saya sering beda pendapat. Tapi pada saat kami dibentuk di dalam tim kepemimpinan BPN, pemimpinan Abalov Industri, Bapak Ibu ingat waktu doa Build My Home, doa puasa? Saat itu saya mengalami transformasi. Saya melihat saya dan Sunan bisa saling mengisi. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Tapi saya melihat bahwa apapun yang ada di kekurangan saya, dia bisa menutupi. Dan apa yang ada di kekurangan dia, saya bisa menutupi. Makanya kami sepakat. Dan puji Tuhan sampai saat ini luar biasa. Saya tidak lagi menyalibkan dia. Kalau dulu ya saya lebih sering menyalibkan dia lah ya. Ya Bapak Ibu tahu lah Pak Sunan kan orangnya tenang, diam. Yang suka bekerja sama Pak Sunan tahu lah. Kalau saya kan orangnya meledak-ledak gitu. Ya, saya sering nyalipin Pak Sunan dari dulu. Walaupun dia senior saya sebenarnya. Tapi kami bersyukur bahwa kami mengikuti proses seperti yang kemarin minggu lalu Pak Iwan sudah jelaskan. Pada saat kita mencari teman kompak, itu akan sulit kalau kita tidak melakukan bangun manusia roh kita. Kalau kita tidak mencoba bertanam saling mengerti. Kita tidak mencoba berfungsi sesuai karunia kita. Kita akan sulit. Karena kita akan mencari teman yang siapa yang berani angkat tangan saat ini yang sudah menikah bahwa dengan istrinya atau dengan suaminya cocok? Boleh saya lihat tangannya? Ayo, nggak ada yang cocok semua kan? Nah, habis ini konseling semua Pak Iwan. Nggak ada yang cocok manusia mah. Saya sama istri saya nggak cocok. Tapi karena kami menyadari kebenaran firman, kami saling mendukung. Kami paham perbedaan kami. Nah, itu fungsinya. Sama sama teman kompak juga. Makanya dicari, diteropong, diterawang, gak akan dapat. Kenapa gak akan dapat? Gak ada yang cocok. Pasti gak ada yang cocok. Apa yang kita mau bangun tahun ini? Kita lihat slide-nya di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Oke. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Lalu ayat yang 11 kita baca sama-sama, oke? Oke, kita mulai. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini poin yang sering diulang oleh penatua kita. Tentang bagaimana, kenapa kita harus bertumbuh, tertanam, dan berfungsi sesuai karunia. Saya akan coba ringkas saja. Kita sudah ada di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak sekali sekarang si jahat makin menunjukkan dirinya. Melalui apa? Ya keributan dalam keluarga, anak yang semakin durhaka sama orang tua. Banyak sekali kita melihat sekarang kejadian-kejadian kejahatan yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Betul? Banyak sekali yang aneh-aneh sekarang kejahatan-kejahatan. Kita sudah ada di akhir zaman. Makanya firman berkata bahwa supaya kamu dapat berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus bisa berdoa, poinnya itu. Kita harus berdoa. Karena kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Tapi kita nggak akan bisa berdoa kalau kita nggak menguasai diri kita. Kita nggak akan bisa berdoa kalau kita tidak menjadi tenang. Kita gerasa gerusu, kita nggak sabaran. Kita nggak ada damai sejahtera. Ada satu kejadian berespon, ada satu kejadian berespon. Kita nggak bisa tenang. Nggak mungkin kita bisa berdoa. Ada yang udah telat pagi-pagi bisa saat teduh dan mendapatkan firman Tuhan dengan baik? Ada? Misalnya saudara mesti bangun berangkat jam 6 pagi. Hari itu telat. Mestinya bangun jam 5 mandi, dandan gitu kan. Tiba-tiba bangun jam 6 kurang seperempat. Disingkatlah mandinya cuma 2 jari gini doang kan gitu. Sudah selesai, tiba-tiba saudara mesti berangkat. Wah baca firman dulu, kalau enggak ntar ditanyain sama Kopauyung. Udah baca firman belum lo? Wah baca dulu. Wah udah baca, udah cabut. Cus. Pertanyaannya dapat apa? Kalau kita tergesa-gesa kita nggak bisa berdoa. Kalau kita tergesa-gesa kita nggak dapat apa-apa. Makanya siapkan diri kita, kuasai diri kita, jadilah tenang. Kita berdoa. Seberapa banyak kita yang dikuasai sama gadget? Seberapa banyak kita yang dikuasai sama sosial media? Saya kadang nonton sama istri saya di bioskop. Saya pertama saya keluar marah saya karena saya tipe yang emosional. Tapi lama-lama saya kasihan. Banyak orang yang selama di bioskop filmnya nyala, handphonenya nyala. Dan dia nggak tahu ngapain. Buka WA, tutup WA. Buka Shopee, tutup Shopee. Buka Tokped, tutup Tokped. Buka sosmed, tutup lagi. Buka lagi balik ke WA. Dan saya jadi kadang-kadang bukan nonton bioskop, nontonin dia. Dari mau marah sampai kasihan. Pernah sih saya tegur. Saya diteriak di bioskop juga pernah dulu sama istri saya. Karena silo banget kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang dikuasai. Apa kita dikuasai? Seberapa kita nggak bisa jauh dari handphone kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Gadget itu mengikat loh. Psikologi kita akan kena. Video-video singkat menarik. Makanya sekarang udah jarang yang baca koran. Saya nggak tahu di ibadah sini masih banyak yang baca koran kertas rutin. Masih banyak? Oh Pak Cahyo. Pantas dia terlihat sangat terpelajar. Kita lebih senang potongan-potongan berita, betul nggak? Apalagi lebih enak lagi ada yang ngomongin di TikTok. Atau di Reel. Oh tentang ini kita tahu. Ya saya pun jujur, awalnya saya main gini-ginian bukan buat apa-apa. Untuk mantau anak saya.
Sama saya tahu apa perkembangan yang ada buat anak muda karena saya banyak bergaul dengan anak-anak muda. Tapi kadang-kadang saya juga tertarik ke sana. Makanya kita harus membatasi diri, menguasai diri. Jadi tenang. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Seberapa banyak orang yang mempraktekkan ini dalam komunitas kita. Saat kita tertanam, seberapa banyak kita belajar untuk mengasihi teman kita walaupun teman kita orang berdosa. Dia nggak layak dikasihi. Lebih banyak kita kasihi, kita maklumi, kita tegur dengan kasih atau kita ajakin berantem. Lalu besok kita nggak datang komsel lagi. Kenapa? Gua enek ngeliat muka dia. Banyak lagi yang pindah komsel cuman gara-gara nggak demen. Nggak demen lihat gayanya. Tuh orang kenapa sih di komsel menguasai mulu? Fasel saya ngomong 1 baris, dia ngomong 2 jam. Saya nggak mau datang lagi ke komsel. Padahal pada saat kita bisa berdoa, menguasai diri kita, di saat tertanam, kita menyadari kita harus mempraktikkan kasih. Kita harus tahu bahwa kita belajar bagaimana kita menutupi dosa, bukan nutupi pelanggaran, bukan. Maksudnya adalah kita tidak menghukum orang karena dosa dia, menegur iya. Tetapi kita tidak terlibat di dalam bagaimana kita tidak mau mengerti kondisi dia, lalu kita hakimi dia. Inilah sumber konflik Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya sama, kita harus belajar memberikan tumpangan, layanilah seorang yang lain. Seberapa banyak yang lebih mau dilayani daripada melayani. Lebih mau dilayani daripada melayani. Walaupun saya tahu rata-rata saya sih cukup kagum lah. Dengan saya banyak mengenal komsel-komsel di Abalov. Dan rata-rata banyak sekali orang yang mempunyai karunia melayani luar biasa. Tapi kita harus mengintrospeksi diri. Kita melayani itu kadang-kadang kita melayani itu menjadi Tuhannya kita. Karena kalau kita nggak melayani kita merasa bersalah. Sama seperti kita memberi. Kadang-kadang kita memberi itu karena merasa nggak enak. Orang tahu ntar kalau gue nggak ikut nyumbang. Nggak salah nyumbangnya. Tapi apa yang kita lakukan tidak menambah segala sesuatunya. Kita harus punya hati yang benar dalam setiap tindakan kita. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap orang lain. Makanya saat ini kita sama-sama belajar. Kita sudah membangun manusia roh itu udah sejak kapan ya digaungkan di Abalov Industri ya. Saya aja nyinggung ini di khotbah udah beberapa kali. Dari tahun berapa tahun ini? Bangun manusia roh. Tetapi Bapak Ibu pernah nggak kita introspeksi diri? Kok saya nggak bertumbuh ya? Kok saya gini-gini aja ya? Mungkin bertumbuh dalam pengetahuan. Kalau sering ikut pelajaran Bible study dan lain-lain. Tapi di dalam pengenalan akan Tuhan kita bingung. Kita masih dalam rutinitas. Kadang-kadang kita mesti tenang dan menintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Jujur terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gimana ya? Saya ingat penatua dulu pernah mengajarkan setiap akhir tahun. Introspeksi diri kita selama setahun. Apakah tahun ini lebih baik dari tahun lalu? Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan omset ya Bapak Ibu, bukan omset. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita lebih baik enggak tahun ini daripada tahun lalu? Kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan istri kadang-kadang kita nggak jujur. Di hadapan suami susah jujur kadang-kadang. Tapi di hadapan Tuhan nggak bisa nggak jujur. Karena Tuhan tahu semuanya. Maka kita harus berani menghadap Tuhan dengan hati yang jujur. Maka kita akan masuk ke dalam poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang harus diperhatikan pada saat kita mau terus bertumbuh. Sayanya tadi itu mau bertumbuh. Kita lihat di Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Oke. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena
seperti yang telah kerap kali kukatakan padamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi Tuhan di sini Paulus mengingatkan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca tentang Filipi. Filipi ini jemaat yang disayangi sama Paulus. Jadi kata-kata ini bukan untuk menghakimi jemaat Filipi, tapi harus berjaga-jaga. Karena banyak di luaran sana yang mau merusak. Paulus menyebut gini, seteru salib itu ciri-cirinya. Satu, Tuhan mereka adalah perut mereka. Tolong jangan lihat perut saya. Kata-katanya dibilang perut mereka, bukan perut saya. Nah kan supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena itu, kesudahan mereka itu, orang yang kayak begini kesudahannya kebinasaan. Bukan keselamatan, kebinasaan. Kalau kita melihat, ini maksudnya untuk siapa? Kita coba tarik di ayat yang kedua, Filipi 3, ayat yang kedua dan 3. Saya coba baca dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, supaya lebih mudah. Saya mempersingkat aja. Saya bacakan ya. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang pantas disebut anjing. Mereka mendesak supaya orang-orang disunat. Satu. Padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat yang sejati. Bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan bimbingan roh Allah sendiri. Dan kita bersyukur karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak tergantung pada upacara-upacara yang bersifat lahiriah. Siapa yang dimaksud sama Paulus? Sampai Paulus kasar sekali tulis. Kayak anjing. Maaf, ini firman Tuhan yang ngomong, gak percaya baca sendiri. Maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah guru-guru palsu. Ini orang-orang Filipi. Ingat, orang-orang Filipi kalau makan aja banyak aturan. Betul? Gak boleh makan ini. Makanya di Roma 14 tuh ada tuh. Paulus menulis juga tentang hal ini. Nanti dibaca Roma 14. Tapi di sini dikatakan bahwa orang Farisi itu banyak sekali aturan. Saking banyaknya aturan, dia tidak memperdulikan kasih. Karena orang Filipi cuma tahu boleh ini, nggak boleh ini, boleh ini, nggak boleh ini, boleh ini, nggak boleh ini, betul nggak? Makanya dia nggak memperdulikan kasih. Ini yang ditegur Paulus. Tuhan mereka perut mereka, maksudnya aturan main mereka. Apa-apa tentang makanan aja banyak aturan. Yang kedua adalah kemuliaan mereka adalah aib mereka. Aib adalah kehinaan, aib adalah yang ditutupi. Saya coba cari melalui bahasa aslinya di Alkitab, ada 6 kalau nggak salah yang kata aslinya ini keluar, aiskune. Yang paling cocok itu di Wahyu 3 ayat 18, itu bicara tentang ketelanjangan. Kalau saya cocokkan kepada tadi ayat yang kedua dan ketiga, ini bicara tentang sunat. Sekali lagi aturan main, orang Yahudi selalu mengatakan kamu harus disunat. Kalau kamu nggak disunat, kamu nggak layak. Betul? Aturan lagi, aturan lagi, aturan lagi, aturan lagi. Semua dilakukan seperti itu. Pikiran mereka semata-mata tertuju. Pikiran duniawi. Kehormatan dunia, aturan-aturan. Mereka lupa satu prinsip Bapak Ibu Saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata itu rangkuman sebenarnya dari Taurat. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Betul? Kita jangan jadi orang Farisi Bapak Ibu Saudara. Kita jangan mempunyai mentalitas aturan-aturan. Dan kadang-kadang kita terbawa ke dalam aturan itu suka apa enggak suka. Makanya di Kolose Bapak Ibu Saudara, di Kolose 2 ayat ke-23 saya bacakan. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Tahu kan
ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat, pakai bajunya, gayanya, begitu dia pakai kita ketahuan kan. Dia sudah mau di-image, sudah mau dibayangkan bahwa itulah mereka. Cara mereka berpakaian, cara mereka makan, cara mereka berbicara, apapun yang mereka lakukan orang ketahuan. Tapi untuk duniawi, untuk kepentingan mereka, bukan yang lain. Makanya lanjutannya di Kolose 3, Paulus menulis, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita diingatkan, kita harus ngikutin aturan Bapak Ibu. Kita sebagai warga kerajaan Allah harus ikut terhadap peraturan negara di mana kita ditempatkan. Saat ini kita ada di Indonesia, kita harus ikut aturan negara Republik Indonesia. Setuju? Itu adalah aturan dan itu harus kita ikuti. Dan kita tidak boleh melanggar hal itu. Tetapi seringkali banyak aturan-aturan yang dibuat secara sadar nggak sadar, dibuat secara nggak sengaja, bahkan itu diulang-ulang menjadi kebenaran. Nah, Pak Tirto juga nyinggung nih minggu lalu. Contoh, keluar dari parkiran, jalan raya, industri, belok kiri, puter balik. Padahal di situ ditulis, puter, coret. Bukan puter jempol. Coba kita jujur ya, kita jujur. Saya nggak minta Bapak Ibu angkat tangan di sini. Kalau ada yang pernah melanggar aturan gitu, kalau pernah, karena saya mereview diri saya pernah. Yang depan situ nggak pernah, karena mobil saya susah muternya. Kurang ajar ya jawabannya, bukan karena saya taat aturan. Tapi saya nggak pernah di situ. Tapi kalau saya sempat melanggar aturan, saya berpikir gini, saya banyak pembelaan diri saya loh. Saya banyak nyangkal. Misalnya, nggak bahayain orang lain. Lagi sepi. Muternya macet di sono, potong aja di sini dulu. Gue lagi buru-buru nih. Pakai bahasa ini lagi rohani. Lagi buru-buru mau komsel. Lagi buru-buru mau pelayanan. Itu hal-hal yang simpel yang saya pikirkan ya. Sebenarnya kita tahu loh aturan itu dibuat dan kita harus tunduk. Tapi kita sering menyangkal dan jujur banyak yang ngikut. Nah pengikut-pengikut ini yang pakai aturan manusia. Yang diciptakan oleh bukan aturan yang sesungguhnya. Ini kita bicara konteks aturan pemerintah ya. Undang-undang lantas. Kita nggak pusing lagi. Kenapa? Karena orang melakukan itu. Kalau orang melakukan itu saya juga boleh melakukan itu. Seringkali begitu. Ada yang lebih serem lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan free sex di dunia ini dimulai dari mana? Pernah ada yang ikut seminarnya Dr. Andik? Ada riset segala sesuatu. Di mana satu komunitas dikumpulkan, ditanya tentang free sex. Dan rata-rata menjawabnya boleh. Jadi misalnya ada 10 orang dikumpulkan, ada 9 bilang oke, 1 orang bilang enggak, yang enggak itu akan bingung. Gua aneh nih. Nangkep maksud saya? Kampanye politik juga kan gitu kan, kebohongan dilempar, nanti banyak orang yang nangkep itu jadi kebenaran. Lalu lebih parahnya lagi karena perang dunia, Amerika, kan banyak lelakinya yang pada pergi. Di rumahnya kan banyak istri-istri yang ditinggalkan, suaminya mati, jadi banyak janda segala macam. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Lalu ada slogan yang terkenal di saat itu. Karena mereka sudah muak dengan perang Amerika. Tahu slogannya? Nggak tahu? Saya kasih tahu. Make love, not war. Itu merusak. Padahal Amerika dibangun pondasinya kekristenan. Betul? In God we trust. Lihat di uangnya tulis. Dirusak pelan, hancur semua. Apakah kita masih mau menjadi penjaga-penjaga firman? Apakah kita masih mau menjadi penjaga-penjaga kebenaran? Berkata tidak pada tidak, berkata iya pada iya. Sulit Bapak Ibu, tapi kita harus melakukan itu. Karena kalau enggak, tadi dikatakan, akhirnya kebinasaan.
Ada satu lagi yang sebenarnya saya bergumul untuk bicara ini, tapi saya harus bicara. Bapak Ibu, zaman saya masih kecil, kalau ada keluarga Sarah yang bercerai, semuanya nggak ada yang bicarain tentang hal itu. Kita merasa itu sesuatu yang memalukan. Saya belum bertobat waktu itu. Setelah saya menikah dan saya melayani di bimbingan pranikah, saya mengerti tentang apa itu pernikahan. Dan kita sama-sama tahu, Alkitab berkata, aku benci perceraian, kata Tuhan. Saya tidak mau berargumen boleh atau tidak bercerai, boleh tidak nikah lagi. Tapi yang saya mau ngomong begini, saat ini sadar nggak sadar, banyak orang di lingkungan kita yang berbicara tentang perceraian itu adalah biasa. Betul? Betul? Si itu cerai, ya entar juga nikah lagi. Si itu cerai, nikah lagi. Sudah tidak ada sense bahwa itu dibenci Tuhan. Bahwa pada saat mereka berkonflik, banyak dari kita bukan mendekat untuk memberikan dia penguatan, tapi kita menjauh. Ribet deh, kalau udah lagi berantem keluarga udah ribet deh. Kenapa? Karena mungkin kita takut, karena kita nggak menyadari betapa pentingnya hal ini. Bapak Ibu Saudara, poin daripada yang saya bicarakan ini adalah semua sendi kehidupan kita berdampak. Di dalam dunia bisnis, nyogok, biasa nyogok mah orang lain lakuin. Kalau gua nggak nyogok, nggak keluar PO. Kok pada tegang? Bayar pajak, jangan penuh bayarnya, simpen. Lu bayar penuh juga nanti di obok-obok sama orang pajak bayar lagi. Ngapain? Simpen. Nanti ya bagi-bagilah, entah ada untungnya kita. Kalau ada yang mereksa bisa diajak ngobrol. Nggak pernah dengar di tempat ini ya. Oh berarti saya aja yang salah bergaul. Bapak Saudara, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Siapa lagi yang membela kebenaran kalau bukan kita anak-anaknya? Kita yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Yang kita harus sehari demi hari kita semakin mengenal dia. Saya nggak bicara saya 100% sudah bebas dari semua ini. Tapi saya mau bicara bahwa saya berproses. Dan saya mengajak kita semua berproses bersama Tuhan. Pasti ada hikmat, pasti ada jalan. Apapun pergumulan kita. Pada saat kita bicara sama anak kita, nak belajar yang baik sekolah, jangan nyontek, jangan malas, jangan ini, jangan ono. Enggak salah, itu benar. Tapi pertanyaannya di mana penebusan Yesus buat anak kita? Di mana karya salib Yesus nyata buat anak kita kalau kita tidak ajarkan dia? Kamu ada karena Tuhan menyayangi kamu. Kamu bisa begini karena Tuhan sudah memilih kamu lebih dulu. Seberapa banyak orang tua yang berkata begitu sama anaknya? Atau kita cuma ngomong bahwa, nak ingat ya, kamu mesti menjadi orang yang hebat. Supaya hebat kamu mesti sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik nanti gajinya paling gede. Supaya kamu enak hidupnya. Ada yang bicara begitu anak? Saya yakin gak ada di tempat ini. Kita harus belajar menyatakan kebenaran firman dalam hidup kita. Karena kita gak akan bisa menyatakan ini kalau kita gak sadar. Yesus sudah mati buat saya. Apapun tuh hampa, apapun tuh sia-sia. Yang penting adalah pengenalan akan Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar tentang apa teladan Paulus. Paulus berkata di ayat yang 17, ikutlah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus mau kita belajar mengikuti teladan Paulus. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang sama-sama bisa dijadikan teladan. Makanya kita perlu pemurid. Karena kita juga mesti belajar. Kita mesti belajar dari seorang yang mungkin lebih baik dari kita dalam hal-hal tertentu. Filipi 3 ayat 7, saya bacakan ya, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu tahu sejarah Paulus. Betapa dia dimuliakan di antara manusia. Dari guru yang terbaik. Dari dia mendapatkan tongkat untuk menghakimi dan membunuh orang-orang Kristen. Dia dari bangsa Roma yang sangat unggul dalam segala hal. Superior, belajar sangat luar biasa. Dia bilang apa? Gua anggap rugi semua. Karena pengenalan akan Kristus. Lalu ayat 10. Yang kuhendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus menyadari bahwa apapun yang dia dapat sekarang itu sia-sia, rugi. Yang aku mau mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Itu aja. Lalu Paulus berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu dan atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus ingin mengatakan begini. Saya belum sempurna, saya jauh dari sempurna. Ini Paulus loh Bapak Ibu. Rasul yang sangat aktif yang menulis kitab terbanyak. Dia bilang, saya jauh dari sempurna. Makanya saya mau mengejar. Ada 3 nilai yang di sini yang kita harus perhatikan. Duniawi dianggap rugi sama Paulus. Yang dia udak, yang dia kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus mengejar. Paulus gak diam di tempat menunggu. Kalau kita mau ikutin teladan Paulus, kita juga harus mengejar. Kita harus aktif terhadap kebenaran firman. Kita gak akan mengejar kalau kita selalu melihat ke belakang. Makanya Paulus bilang yang belakang gua anggap rugi. Dia gak mau lihat lagi yang lalu. Dia gak mau lihat siapa dia yang lalu. Dia gak mau lihat apa posisi dia yang lalu. Mungkin dia gak mau lihat harta dia yang lalu. Dia mengejar apa yang ke depan. Dan dia tahu tujuan dia apa. Dia mau mengenal Yesus dan karya salibnya lebih lagi. Kalau kita mau sama-sama belajar dari Paulus, kita banyak baca firman. Ini adalah esensi bagaimana kita mengikuti keteladanan Paulus. Surat Paulus banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi semuanya mirip. Bahwa Paulus itu menyerahkan dirinya buat Tuhan. Karena dia tahu yang lalu itu sampah. Saya akan menutup dengan slide terakhir yang saya ulang dari slide kedua tadi. Yang menjadi fokus kita. Supaya kita ingat Bapak Ibu Saudara. Saya perlu dimuridkan. Saya tidak mewajibkan. Saya berdiri di sini, saya bicara, saya tidak mewajibkan. Tapi saya mengencourage. Saya mendukung. Bukan untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan kita semua. Masing-masing kita, carilah pemurid. Carilah bapak rohani. Pemurid itu bisa lebih dari satu. Bapak Ibu bisa bicara sama satu orang pemurid yang dianggap, oh dia lebih hebat di dalam hal misalnya mengelola emosi. Dia tenang, dia sabar, bicaranya bijak. Boleh jadi pemurid kita. Kita mau mengenal hidup dia bagaimana. Oh, dia lebih hebat di dalam Bible study. Dia benar-benar paham Alkitab. Kita boleh jadi pemurid dia dalam memahami Alkitab. Oh, dia hebat di dalam mengelola keuangan. Dia mengerti sehingga dia tidak terjerat sama keinginan daging. Dia tidak terjerat dengan harta. Boleh kita belajar. Kita harus meneladani orang-orang yang memang layak diteladani. Tapi kita mesti ingat, pemurid itu nggak akan sempurna. Kalau kita nunggu nyari yang sempurna, ya nggak ketemu. Dan tadi yang saya bilang, kejar, aktif, jangan nunggu. Nunggu pemurid datengin saya. Nah kalau pemuridnya datang, kalau dia nanya mau nggak saya dimuridin, baru saya jawab. Nggak gitu kali. Kita yang mesti aktif, kita yang mesti mengejar. Lalu kita harus tetap membangun manusia roh. Kita tertanam di dalam komunitas kita.
Kita berfungsi sesuai karunia. Pada saat kita menyadari tadi, kita akan menemukan teman sepakat kita. Kita akan menemukan kompak kita. Kita butuh kompak untuk curhat. Saya terbuka sama istri saya, apapun istri saya tahu. Tapi saya tetap butuh seseorang yang bisa mengerti pikiran saya di luar istri saya. Kalau saya lagi konflik sama istri saya cerita sama siapa? Ya saya sama Pak Sunan lah. Kebetulan dia sekolah konseling sekarang kan, jadi saya gratis juga kan. Kalau dia dengar dia ntar jitak saya siang. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara, kita perlu teman sepakat kita. Dan pada saat kita berkompak, kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan teman kita itu. Tapi lebih dari itu, kita harus membangunnya dengan atmosfer yang benar. Dengan kesadaran bahwa diri kita adalah orang yang gak sempurna. Bapak Ibu percaya kita di sini duduk sini adalah kumpulan orang berdosa. Kumpulan orang yang gak sempurna. Kumpulan orang yang sering melakukan dosa. Dilayakan Tuhan. Jadi jangan menghakimi orang lain. Kalau saya mau minta maaf, banyak sekali penghakiman yang saya keluarkan. Karena saya gayanya seperti itu. Saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saat saya terus merenungkan, ya kamu memang salah. Dalam banyak kejadian, banyak sekali lawan kita, teman kita, adalah yang bersalah di dalam kasus itu. Tapi seringkali pada saat kita mendapatkan kesalahan dia, kita hajar habis. Padahal kita nggak lebih baik dari dia. Dia salah loh. Tapi kita juga nggak lebih baik dari dia. Bapak rohani saya bilang, setiap manusia itu kecenderungannya punya dosa favorit. Yang dia akan sulit kalahkan. Inilah yang harus diceritakan kepada teman kompak dan pemurid untuk dibantu. Apakah Bapak Ibu orang yang emosional berlebihan? Apakah masih terikat pornografi? Atau kan masih terikat sama hal-hal duniawi lainnya, cinta uang? Apapun. Masih ada dendam amarah dengan orang lain, keluarga, orang tua, mertua, anak, adik, siapapun. Jangan dijadikan itu favorit, dibawa terus sama hidup kita. Kita gak akan bertumbuh. Kita bisa bertumbuh. Saya di sini harus menyadari karya salib dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah selesai Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan benar dimengerti oleh kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penebusan-Mu buat hidup kami. Kami bersyukur buat karya salib-Mu buat hidup kami Tuhan. Kau tahu kami gak layak Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau melihat kami. Tidak ada satu perbuatan baik apapun yang kami lakukan untuk layak. Engkau tinggikan Tuhan. Tetapi di saat kami jatuh, di dalam kami masih dalam gelimang dosa Tuhan. Engkau melayakkan kami dengan penebusan-Mu. Apalagi yang kami perlu minta bukti dari Tuhan. Kalau Engkau sendiri telah mati buat kami. Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengerti semakin rema akan firman-Mu. Semakin mengerti akan kebenaran-Mu. Sehingga saat kami berjalan, di saat kami beraktivitas, di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang keluar di dalam hidup kami. Bukan penghakiman, bukan merasa paling benar. Tapi kasih-Mu nyata. Sehingga kami boleh memandang orang lain sebagaimana Engkau memandang dia Tuhan. Tuhan, ajar kami lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan bentuk. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Kalau kami diselamatkan untuk bisa berbuat baik. Bukan karena kami berbuat baik kami diselamatkan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berbuat baik sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Oh ada di sini. Boleh sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang. Boleh saya undang maju ke depan? Silakan. Kalau ada temannya yang mengajak boleh ditemani, silakan Pak di depan sini. Ada lagi? Sebelah sini? Ibu ini? Ya silakan. Ya silakan Pak. Kalau ada yang menemani boleh, mau menemani ke depan. Selamat datang Bu. Selamat datang Pak. Silakan. Selamat datang di Abba Love Industry, gereja di mana kumpulan orang yang gak sempurna, tetapi mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, ayo jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita minta berkat dari Tuhan, kita tumpangkan tangan kepada saudara baru kita di depan ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk jiwa baru, untuk sahabat baru Tuhan yang benar-benar Engkau sampaikan di tempat ini Tuhan. Kami tak tahu pergumulan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, kebahagiaan mereka, kesedihan mereka. Kami nggak tahu itu Tuhan. Tapi kami tahu Engkau sendiri yang membawa mereka untuk bersama kami di sini Tuhan. Kami mau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus memimpin mereka. Dan biarlah mereka mempunyai kenyamanan di dalam kebersamaan kami Tuhan. Dan boleh menjadi terlibat dalam bagian kehidupan kami. Membangun manusia roh bersama-sama kami, boleh tertanam dan berfungsi sesuai karunia bersama dengan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk sahabat baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berkati Tuhan. Mari jemaat kita arahkan hati ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Untuk hari ini boleh ada, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan, hamba mintakan berkat Tuhan untuk para jemaat yang hadir Tuhan. Biarlah para jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau berkati mereka. Di dalam semua pergumulan mereka, kecukupan mereka, di dalam hubungan mereka dengan keluarga, dalam hubungan mereka dalam pekerjaan, dalam hubungan mereka di pelayanan, apapun peranan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin mereka. Dan terlebih kami berdoa Tuhan, agar kami semua di sini Tuhan, hamba menyadari, semakin menyadari Tuhan, karya salib penebusan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin maksimal di dalam melayani Tuhan. Dan kembali Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kita semua. Biar kita boleh mengalami hari-hari bersama Tuhan. Sehingga kita semua menjadi alat untuk kerajaan-Nya. Pulanglah dengan damai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.